Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya cintai dan saya banggakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum, dan kali ini pada video yang ke-110. Video yang ke-110 ini mari kita akan membahas terkait mengganggu dan merintangi proses peradilan, pasal 279 KUHP baru. Untuk lebih jelasnya saya bacakan dulu untuk pasal 279 KUHP baru ini, nanti akan kita bahas untuk selanjutnya setelah saya membacakan bunyi pasalnya. Pasal 279 ayat 1, setiap orang yang membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Ayat 2, setiap orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 kali oleh atau atas nama hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Itu bunyi pasal 279. Mari kita membedah, mengulas terkait ini. Setiap orang, ya siapa saja orangnya kan, membuat gaduh di dekat ruang sidang pengadilan, berarti ini tidak di dalam sidang, tidak di dalam ruang sidang. Kalau yang di dalam ruang sidang itu kena di ayat 2. Ini di dekat ruang sidang dan pada saat sidang berlangsung. Artinya, ya kalau membuat gaduh namun tidak ada sidang yang sedang berlangsung, tidak terjerat oleh pasal ini, kan gitu. Selanjutnya, tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 kali. Saya ulangi, tidak pergi sesudah diperintahkan 3 kali. Berarti harus lebih dari 3 kali. Kalau baru gaduh, diperingatkan sekali, terus pergi, berarti tidak memenuhi unsur pasal ini. Namun kalau sudah diperingatkan 4 kali, kok 5 kali, kok masih aja di situ dan masih membuat gaduh, ya masuk terjerat oleh pasal 279 ayat 1, dan itu bisa dikenai denda kategori 1 juta rupiah. Oleh atas nama petugas yang berwenang, tidak harus oleh hakim karena ini berposisi di luar. Kalau yang berposisi di dalam barulah oleh hakim atau atas nama hakim. Siapa petugasnya? Ya petugas yang diserahi dalam keamanan ketertiban di dalam pengadilan. Bisa security, bisa petugas dari kepolisian yang dimintai bantuan untuk melakukan pengamanan, seperti itu. Namun ini ada di luar ruang sidang pengadilan. Ayat 2, setiap orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 kali oleh atau atas nama hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Berarti ini naik. Kategori 2 berarti 10 juta rupiah. Dan ini ada ancaman pidana penjaranya, yaitu maksimal 6 bulan. Kalau membuat gaduhnya itu di dalam sidang pengadilan. Sedang sidang di sini, kemudian pengunjungnya ini mentang-mentang yang di sidang itu adalah yang sedang dimintai keterangan di sidang pengadilan ini
junjungannya atau atasannya atau yang para pengunjung ini memberikan loyalitas tanpa batas, akhirnya membuat gua tuh teriak-teriak, ayo, membuat gaduh, maka kena. Namun juga sama dengan ayat 1, setelah diperintahkan sampai 3 kali. 1 kali diperintahkan terus diem, nggak apa-apa, tidak masuk unsur pasal 279 ayat 2. 2 kali tidak apa-apa, kan gitu kan. Kemudian 3 kali diem, selesai, tidak masuk unsur. Sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, ke-4 kalinya masih bandel, sama. Ini khusus untuk kita pelajari, kita cermati, bahwa beberapa waktu yang lalu rekan-rekan penonton SHMK mengetahui juga, cukup sering kemarin-kemarin itu, atau pengunjung yang di sidang pengadilan akhirnya membuat gaduh, teriak-teriak, wow, dengan mengangkat tangan begini kan. Itu sebetulnya karena mereka itu tidak paham, tidak cerdas. Maka mudah-mudahan jika menonton channel SHMK ini bisa menjadi lebih paham dan menjadi lebih cerdas. Karena apa? Bahwa lembaga-lembaga peradilan itu harus dihormati. Harus dihormati, harus dijunjung tinggi, supaya apa yang diputuskan itu betul-betul objektif. Betul-betul objektif. Jangan kemudian sudah a priori atau sudah berpikiran buruk bahwa kalau itu junjungan saya harus benar. Pokoknya itu, asasnya itu pokoknya kan itu. Apalagi pengikutnya banyak, teriak-teriak untuk sebagai alasan bahwa social power. Nah, nggak bisa seperti itu. Mau social power kalau memang aslinya itu salah, aslinya melanggar hukum, ya wajib dihukum siapapun. Kita semua, ya termasuk saya, kalau salah ya dihukum. Bukan berarti mentang-mentang kalau ada orang yang ditokohkan, ada orang yang diangkat-angkat itu bebas dari hukum, nggak ada itu. Kalau ingin seperti itu, ya jangan hidup di kita. Remuk nanti kan, kalau bahasanya. Nah, ini kita harus mencerdaskan kita semua, termasuk saya juga, bahwa kita harus menghargai lembaga peradilan. Kalau tidak kita yang menghargai siapa? Persoalan salah dan benar itu adalah resiko dari sebuah perbuatan, resiko dari sebuah tindakan yang dilakukan. Jangan kemudian sudah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum, namun meminta bebas. Ya nanti giliran orang lain seperti itu marah, giliran dirinya mengaku itu benar, itu tidak. Maka harus dihargai. Apabila hal-hal ketenangan, tidak ada kegaduhan di dalam sebuah proses persidangan, pasti semua pihak tidak akan terganggu. Pengacara yang ada di pihak korban juga tidak terganggu, korban juga tidak terganggu, pengacara yang membela hak-hak terdakwa juga tidak terganggu, penuntut umum yang selaku wakil dari negara menuntut untuk diberikan hukuman terhadap terdakwa juga tidak terganggu, majelis hakim juga tidak terganggu, panitera juga tidak terganggu. Maka kan berjalan konsen. Kalau konsen tidak terganggu, tidak ada hiruk pikuk, saya yakin dan percaya apa yang dihasilkan adalah objektif, apa adanya. Namanya juga pengadilan. Adil, mendapat awalan B dan mendapat akhiran A. Suatu proses menuju adil, itu namanya pengadilan. Kalau terganggu dengan hiruk pikuk, waduh, pasti akan tidak konsen. Bisa jadi mengganggu, akhirnya yang semestinya A, berpikirnya menjadi B, karena terganggu suara bising.
apalagi terus-menerus. Maka betul ada pasal 279 KUHP. Sehingga pengadilan harus dapat dilakukan dengan tenang, dengan damai, sehingga perangkat-perangkat unsur-unsur yang melaksanakan dari saksi, ahli, pengacara, penuntut umum, majelis hakim, panitia, dan petugas-petugas lain yang ada di situ bisa menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa direcoki, tanpa terganggu oleh kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Dan ini juga menjadi pembelajaran terhadap kita bersama, khususnya pemirsa channel SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Tonton semua video SHMH dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Berikan dukungan Anda kepada channel yang kita cintai bersama dengan subscribe dan nyalakan tanda notifikasinya, karena masih banyak video-video yang akan diunggah oleh channel SHMH. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.